Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, senang sekali kita boleh berjumpa dalam renungan firman Tuhan di sepanjang minggu yang berjalan ini di tanggal 14 sampai 20 Mei tahun 2023 ini. Maka mari kita membaca Alkitab yang terdapat di dalam Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-31. Menyeberangi Laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguatkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang-orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Mesir itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka marilah di saat ini kita merenungkan bacaan Alkitab kita di dalam Keluaran pasal 14
ayat 15 sampai ayatnya yang ke-31. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, jalan yang benar tidak identik dengan jalan yang gampang, enak dan cepat. Malah sering sebaliknya, mengikuti jalan yang benar malah banyak membawa pada hal-hal yang bisa menyulitkan kita, tidak enak dan jadi lambat. Tetapi atas semua itu, janganlah kita berkecil hati. Pemazmur berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Jalan orang benar, ibaratnya seperti jalan-jalan yang ada di Palestina tempo dulu. Sempit, kasar, berbatu-batu. Kadang di kiri jurang, di kanan jurang. Lengah sedikit kita bisa terjatuh. Jalan orang benar juga bisa seperti jalan bangsa Israel di padang gurun. Panas berdebu, terik matahari membakar, dan cahaya bulan tidak mampu menghangatkan. Dari peristiwa Eksodus bangsa Israel, jalan yang mereka tempuh sepanjang mata memandang, memang yang nampak hanyalah pasir, pasir dan pasir. Di mana mereka berjalan, nampak jejak-jejak kaki beratus-ratus, beribu-ribu jumlahnya. Mereka berjalan keluar dari Mesir dengan kepastian menikmati kemerdekaan dan kebebasan. Namun, jadi persoalan, jalan mana, arah mana yang harus mereka tempuh? Ke arah timur kah atau ke arah selatan? Arah timur, saudara-saudara, adalah jalan menuju negeri Filistin, jalan yang ditempuh oleh kafilah pedagang-pedagang. Itu dekat dengan negeri Kanaan. Sedangkan arah selatan adalah jalan yang dipilih Tuhan, jalan yang menyusur laut Tebrau, jalan yang makin jauh ternyata menuju tanah Kanaan. Mengapa makin jauh dari Kanaan? Bukankah maksudnya pergi ke sana? Seorang pun dari mereka, saudara-saudara, tidak ada yang mengerti. Tapi Musa dengan tidak khawatir karena imannya yang teguh, ia benar-benar percaya. Mereka tinggal mengikuti tiang awan seperti domba-domba yang mengikut gembalanya, karena awan itu adalah awan yang berasal dari Tuhan. Awan Tuhan, karena Tuhan sendirilah yang menunjukkan jalan. Tuhan menjadi pemimpin bagi mereka. Bila matahari terlalu terik, awan itu menahan cahayanya sehingga menjadi teduh. Bila anak-anak sudah lelah, tiang awan itu pun berhenti agar mereka bisa beristirahat. Bila matahari terbenam, sekitar mereka tetaplah terang. Tuhan memancarkan cahayanya yang besar di waktu malam, dan dengan kasih-Nya Tuhan benar-benar menuntun perjalanan umat-Nya. Saudara-saudaraku, perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir di padang gurun dan kemudian tiba di laut Tebrau terjadi di hari yang ketiga. Ketika mereka sampai pada lembah yang sempit menuju laut, di kiri kanan mereka, saudara-saudara, adalah gunung batu. Di belakang mereka gurun pasir yang membentang sampai ke Mesir. Di udara bergantung tiang awan. Di situ mereka duduk melepas lelah karena hari sudah sore. Namun tanah gurun kemudian bergetar seperti gempa bumi. Mereka mendengar suara kaki kuda menderap, juga suara prajurit-prajurit yang berteriak dengan nyaring. Ternyata yang datang, saudara-saudara, adalah Firaun dan pasukannya. Firaun, ia begitu tidak tega melihat Mesir yang kini sepi tanpa budak-budak Israel. Bangunan-bangunan yang belum selesai ditinggalkan begitu saja. Ia ingin Israel kembali dan menjadi miliknya lagi. Pasukan Firaun kemudian makin lama makin mendekat. Bangsa Israel nampak seperti kawanan domba yang terjepit dan diancam binatang buas. Di kiri kanan gunung, di depan mereka terbentang laut yang dalam. Kemana mereka harus lari atau bersembunyi? Mereka lari kepada Musa. Mereka mulai menyalahkan Musa. Mereka berkata, "Mengapa kau bawa kami ke sini? Lebih baik kami mati di Mesir daripada kami mati di gurun pasir ini."
Namun Musa sekali lagi saudara-saudara, dengan tenangnya ia menengadah kepada Allah. Ia kemudian mendengar perintah Allah. Di dalam ayat 16 di sini dikatakan, dan engkau angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Dan disitulah terdengar angin kencang bertiup di atas laut, menderu-deru, membelah air seperti pisau, sehingga nampaklah jalan membentang di dasar laut. Bangsa Israel kini menyaksikan mujizat yang mengagumkan. Mereka sampai gemetar melihat mujizat yang sangat besar itu. Saudara, perjalanan bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau terjadi di waktu malam sampai pagi hari. Ketika matahari mulai terbit, orang-orang Israel terakhir naik ke darat. Lalu Musa mengangkat tangannya di atas permukaan laut. Air laut kembali ke tempatnya. Orang Mesir yang mengejar bergegas berbalik arah. Mereka menyadari yang mereka lawan bukanlah kekuatan manusia, tapi kekuatan Tuhan yang begitu luar biasa dan dahsyat. Namun itu sudah terlambat. Mereka semua mati tenggelam, dan bangsa Israel yang berdiri di daratan, dari sana mereka menyaksikan bagaimana prajurit-prajurit itu ditelan air. Mereka seperti terpaku, tercengang, dan kemudian sadar bahwa Allah sungguh dahsyat dan luar biasa. Beribu-ribu orang jumlahnya kemudian memuji Tuhan, menyanyikan pujian bagi Allah yang telah menang dengan gemilang. Mereka melihat kenyataan bahwa Firaun mati. Mereka bebas seutuhnya. Pandangan mereka terarah ke depan, menanti jalan Allah yang penuh penyertaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel telah mengalami ujian dalam perjalanan hidup yang panjang. Ujian itu ibarat emas yang semakin dibakar, semakin keluar mutu aslinya. Di tengah-tengah himpitan, kesulitan, dan ketidakberdayaan, iman mereka diuji. Kepada siapa mereka minta tolong? Pertolongan umat Israel tidak datang dari gunung-gunung yang kelihatan begitu tinggi dan kokoh, sebab gunung bisa roboh dan runtuh. Pertolongan umat Israel datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu ada alasan mengapa Tuhan Allah menuntun bangsanya lewat padang gurun melalui jalan berputar, supaya mereka tidak berharap kepada siapa-siapa kecuali kepada Tuhan. Saudaraku, perjalanan hidup kita alangkah tepatnya digambarkan sebagai perjalanan umat Israel menuju tanah perjanjian, dan kita sedang berada di tengah-tengah padang pasir yang tandus dan gersang. Setiap saat kesetiaan dan ketaatan kita diuji. Ada saat-saat kita merasa jemu berjalan dan lebih suka kembali ke Mesir, ke kehidupan kita yang lama. Ada saat-saat kita mengalami begitu banyak kekurangan dan kesulitan, dan kita mulai menyalahkan Tuhan. Ada saat-saat kita sama sekali tidak mengerti mengapa Allah membawa kita pada jalan yang berputar-putar dan membuat perjalanan hidup kita semakin jauh. Namun, benarlah bahwa ternyata tanpa kesulitan kita tidak akan mengenal kenikmatan, apalagi menikmatinya. Kesulitan dalam hidup hanyalah agar kita lebih mengenal kesejahteraan hidup. Setiap rintangan yang berhasil kita atasi akan membuat kita menjadi lebih kuat. Setiap tantangan yang kita lewati akan menghasilkan kegembiraan yang lebih sempurna. Jalan Tuhan, saudara-saudara, memang berbeda. Ibarat kita meminta kepadanya setangkai bunga segar, tapi ia beri kaktus yang berduri. Kita meminta kepadanya seekor kupu-kupu yang indah, dan ia memberi ulat berbulu. Namun kemudian kaktus itu berbunga indah sekali, dan ulat itu menjadi seekor kupu-kupu yang cantik. Jalan Tuhan memang berbeda, tapi yang pasti Tuhan menuntun perjalanan umatnya dengan caranya, dengan kehendaknya. Amin.